Jagat maya dihebohkan dengan kabar Yayasan Pratiwi Novianti yang didenda 1 triliun rupiah oleh pihak Agus. Banyak netizen heran mempertanyakan dasar hukum dan keadilan di balik denda fantastis ini. Komentar warganet pun bermunculan. Ada yang menulis, denda 1 triliun? Ini yayasan sosial, bukan perusahaan raksasa. Sementara lainnya curiga ada upaya pemerasan di balik kasus ini. Netizen berharap kasus ini diusut transparan dan adil. Gimana menurut kalian? Apakah denda ini masuk akal atau ada yang janggal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman, tadi malam Tenovi mendapatkan surat somasi dari Alki Indonesia Law Firm. Ini kantor hukum dari penasihat hukum Agus Salim. Saya menyoroti poin ketujuh ya. Ini nanti akan saya bacakan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patutlah saudari Novi bersama dengan yayasan miliknya tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka atas tindakannya, bersama dengan ini kami meminta kepada saudari Novi untuk membayar ganti kerugian kepada klien kami dengan kerugian material sebesar 1,3 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. 1 triliun teman-teman. Kalian bisa bayangkan dari awal Tenovi ini mempunyai niat baik. Saudara Agus ini datang meminta bantuan, kemudian sudah dibantu. Tenovi merasa bantuannya kurang, kemudian minta tolong kepada Bang Densu ya, agar supaya dicarikan donasi, tujuannya untuk bisa membantu Mas Agus ini, saudara Agus Salim. Tapi kemudian dilaporkan ke kepolisian dan saat ini somasi ini meminta kerugian imaterial 1 triliun rupiah, teman-teman. Niat awal membantu malah akhirnya meminta nominal sebesar ini. Ini menurut saya kesempatan dalam kesempitan ya. Di poin 8 ini dituliskan begini, bahwa kami memberikan kesempatan kepada saudari Novi untuk membayarkan ganti kerugian tersebut di atas paling lambat dalam waktu 3 hari. Jadi dikasih waktu 3 hari teman-teman. 3 hari untuk membayar ganti kerugian material dan imaterial. Imaterialnya 1 triliun. Luar biasa ya. Ini pengadilan saja memberikan waktu biasanya 14 hari ya. Ini hanya 3 hari. Terus kemudian di poin 9, bahwa apabila sampai pada waktu yang ditentukan tersebut saudari Novi tidak kunjung melakukan ganti kerugian kepada klien kami, maka patutlah kami menilai saudari Novi tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan klien kami. Oleh karena itu, kami berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudari Novi beserta yayasan Aku pada pengadilan negeri yang berwenang. Teman-teman, sebenarnya pada awal kasus ini saya menilai bahwa penasihat hukum Agus Salim ini tahu ini bukan uang Agus. Maka kenapa mereka belum mengajukan gugatan ke pengadilan? Di dalam Perma nomor 1 tahun 1956 itu dikatakan dalam hal terjadinya perkara perdata dan pidana, itu perkara pidananya dapat ditunda terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan dulu perkara perdatanya. Tapi kenapa malah perkara pidananya duluan yang diajukan? Jadi saya rasa ini karena mereka tahu ini bukan uang Agus, dan memang ini bukan uang Agus, ini uang daripada donatur ya. Kecuali Agus bekerja keras mendapatkan 1,3 miliar tersebut. Itu ya, jadi ini luar biasa, 1 triliun. Apa pendapat teman-teman tentang ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman.